Halo semuanya, pernah nggak sih Anda ngerasa aneh gitu? Di satu sisi, semua survei bilang dukungan publik buat pemerintah itu tinggi banget. Tapi pas kita buka media sosial, kok isinya kritik terus ya? Rasanya beda banget. Nah, mana yang benar? Yuk kita coba bedah bareng-bareng paradoks politik di Indonesia ini. Kita mulai dari angka yang wow, luar biasa ini. Berbagai survei kredibel nunjukin kalau tingkat kepuasan publik ke Presiden Prabowo itu tembus 83%. Biar ada gambaran ya, angka setinggi ini tuh jarang banget loh kelihatan di negara demokrasi manapun di dunia. Ini artinya dukungannya masif banget. Dan ternyata ini bukan fenomena yang tiba-tiba muncul. Presiden sebelumnya, Pak Jokowi, juga selesai menjabat dengan tingkat kepuasan yang nggak kalah tinggi, sekitar 80%. Kalau kita gabungin, ini nunjukin ada sebuah blok kekuatan politik yang didukung oleh mayoritas rakyat dan kelihatannya solid banget. Nah, disinilah anehnya. Kalau emang angkanya setinggi itu, kenapa rasanya timeline media sosial kita, entah itu di Twitter, TikTok, atau dimanapun, selalu penuh sama kritik yang pedes-pedes? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini nih pertanyaan utamanya. Oke, kunci jawaban pertama ada di cara kita mandang survei itu sendiri. Penting banget buat kita ingat, survei politik yang beneran itu bukan sekedar polling iseng di Instagram Story. Ini tuh instrumen akademik, ilmiah, bukan cuma soal perasaan sesaat. Ada sains di baliknya. Sains di baliknya itu dikenal sebagai voting behavior atau studi perilaku pemilih. Ini tuh cabang ilmu politik yang serius, yang pakai metode super ketat buat ngertiin opini publik. Jadi hasil survei itu bukan asal tebak, tapi sebuah kesimpulan ilmiah. Tentu, pertanyaan yang pasti langsung muncul di kepala kita semua adalah, gimana ceritanya cuma 1.200 orang bisa dianggap mewakili 270 juta penduduk Indonesia? Kayaknya nggak masuk akal kan? Nah, ternyata secara statistik itu sangat-sangat mungkin. Gini cara kerjanya. Ini semua soal ilmu pengambilan sampel atau sampling. Pertama, populasinya ditentuin dulu. Semua pemilih di seluruh Indonesia. Terus, sampelnya diambil secara proporsional. Artinya, provinsi yang penduduknya banyak, kayak Jawa Barat, ya jatah respondennya lebih banyak dibanding Banten misalnya. Nah, yang terakhir dan paling krusial, responden di tiap daerah itu dipilih secara acak. Kalau 3 langkah ini dijalani dengan benar, hasil dari 1.200 orang tadi secara statistik bisa banget mencerminkan pandangan seluruh negeri. Oke, jadi anggaplah angka 83% tadi valid. Terus apa sih yang bikin angkanya bisa setinggi itu? Ada beberapa faktor utama. Pertama, gebrakan buat berantas korupsi, apalagi yang katanya nyasar ke mafia migas. Kedua, program yang langsung nyentuh masyarakat, kayak makan bergizi gratis. Nah, yang menarik juga, suasana setelah pemilu tuh bikin orang, bahkan yang tadinya nggak milih Prabowo, jadi lebih fokus ngelihat hasil kerja nyata, bukan lagi soal kompetisi politik. Disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Kalau survei ilmiah, sampelnya itu cerminan populasi, data respondennya jelas, umur, jenis kelamin, lokasi, dan metodenya bisa dipertanggungjawabkan. Respondennya juga manusia asli. Nah, kalau media sosial, itu cuma echo chamber, alias ruang gema. Isinya orang-orang yang sepemikiran, penggunanya bisa anonim, sentimen yang nggak terukur, dan parahnya lagi, gampang banget dipengaruhi bot. Jadi intinya, apa yang ramai di media sosial itu belum tentu cerminan Indonesia. Oke, jadi kita udah setuju ya kalau angka kepuasan yang tinggi ini ternyata punya dasar ilmiah yang kuat. Pertanyaan selanjutnya, dan ini yang lebih seru. So what? Terus kenapa kalau angkanya tinggi? Apa artinya dukungan sebesar ini buat peta politik kita ke depannya? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Mantan Presiden Jokowi tiba-tiba melempar sebuah wacana politik besar. Gimana kalau duet Prabowo-Gibran ini lanjut sampai 2 periode? Ini bukan sekedar omongan biasa loh, ini adalah sebuah langkah catur politik yang pasti udah diperhitungkan matang-matang. Jadi, apa sih strategi di balik usulan ini? Kelihatannya ada 3 tujuan utama. Pertama, untuk mengunci aliansi politik Prabowo-Jokowi biar langgeng sampai lewat 2029. Kedua, untuk mematahkan semua gosip kalau hubungan mereka berdua lagi retak. Dan yang ketiga, untuk meredam spekulasi kalau Gibran bakal ngelawan Prabowo di Pilpres berikutnya. Jadi, apakah ini rencana yang beneran serius untuk keberlanjutan, atau jangan-jangan cuma tes ombak politik aja? Kemungkinan besar sih dua-duanya. Dengan melempar wacana ini, kubu Jokowi bisa sekalian ngelihat gimana reaksi dari partai-partai lain di koalisi. Siapa yang dukung, siapa yang ragu-ragu. Manuver ini jujur aja menciptakan situasi yang serba salah buat partai-partai koalisi. Di depan publik, ya semua pasti bilang loyal dan setuju Pak Prabowo lanjut. Tapi, kita semua tahu di belakang layar, hampir semua ketua partai itu punya mimpi buat jadiin kadernya calon wakil presiden di 2029.
Dan ambisi ini udah mulai kelihatan loh. PAN, misalnya, udah cukup vokal nyodorin nama Zulkifli Hasan jadi cawapres. Partai lain kayak Demokrat dengan AHY-nya atau PKB dengan Caimin ya pasti punya agenda yang sama, walaupun mungkin belum diomongin terang-terangan. Jadi, pertarungan buat kursi Wapres 2029 itu udah dimulai dari sekarang. Lalu gimana kalau skenario 2 periode Prabowo-Gibran ini nggak jalan? Ada 3 kemungkinan besar buat kubu Jokowi. Skenario pertama, dukungan tanpa syarat. Artinya, Pak Jokowi tetap dukung penuh Prabowo, siapapun nanti wakilnya. Kedua, kompetisi persahabatan, di mana Gibran maju sebagai calon presiden. Atau yang ketiga, abstain. Artinya, kubu Jokowi nggak ikut sama sekali dalam pertarungan Pilpres 2029. Dari 3 kemungkinan tadi, banyak analis politik yang memprediksi kalau skenario kedua lah yang paling mungkin terjadi. Sebuah kompetisi persahabatan. Artinya, peluang Gibran untuk maju sebagai calon presiden di 2029 itu sangat nyata. Kalau ini beneran terjadi, kita bakal nonton permainan catur politik tingkat dewa antara 2 sekutu politik terkuat di Indonesia saat ini. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Di tengah semua kebisingan media sosial dan manuver canggih para elit politik, sebetulnya suara siapa sih yang benar-benar mewakili rakyat? Apakah angka-angka survei yang diukur secara ilmiah atau teriakan-teriakan keras di dunia maya? Jawaban dari pertanyaan ini pada akhirnya akan menentukan arah politik Indonesia ke depan. Terima kasih sudah menyimak.